Hai sahabat penikmat film Malaysia atau film Melayu dimanapun berada. Jadi sebelum saya memulai review ini, izinkan sedikit saya untuk bercerita. Ada banyak film yang kita tonton sepanjang hidup, tetapi hanya segelintir dan sebagian film yang benar-benar menjadi kenangan dan mempunyai tempat istimewa dalam hati kita. Saya orang Indonesia, namun Malaysia bukanlah negara yang asing bagi saya. Saya lahir di Malaysia, adik saya juga lahir di Malaysia, bahkan memiliki surat lahir dan sijil sekolah Malaysia. Walaupun kenyataannya kedua orang tua saya adalah warga negara Indonesia. Sebagian memori masa kecil saya sangat dekat dengan Malaysia. Saya sangat mencintai Malaysia. Saya juga sangat menyukai bahasanya, budayanya, adatnya, adab masyarakatnya, serta nilai-nilai agama yang begitu dekat dengan kehidupan saya. Jadi, setiap kali saya mendengar bahasa Melayu, melihat budaya Malaysia atau menonton film-film Malaysia, rasanya seperti pulang ke sebagian kenangan masa kecil saya. Dan di antara semua film Malaysia yang pernah saya nonton, ada satu film yang sangat istimewa bagi saya. Judulnya Duyung 2008. Bagi saya, Duyung bukan sekedar sebuah film. Ia adalah memori. Memori waktu kecil saya. Ia mengingatkan saya kepada zaman kanak-kanak saya, kepada Malaysia yang saya kenal dan saya cintai, kepada masa-masa ketika dunia terasa lebih sederhana dan penuh dengan keajaiban. Saya masih ingat bagaimana saya tertawa melihat Jimmy yang dilakonkan atau diperankan oleh Saipul Apek. Saya masih ingat bagaimana kisah cinta, komedi, dan fantasi dalam film itu membuat saya percaya bahwa kisah Duyung benar-benar boleh wujud dalam dunia ini. Bahkan dalam film itu, saya ingat bahwa Jimmy membangun pulau dari botol bekas dan botol di pulau itu sempat berhamburan saat ditabrak pakai speedboat oleh Corby atau Om Awi, pemeran antagonis kala itu. Bahkan sebagian dialog lucunya masih saya ingat. Contoh, kau cakap dengan siapa nih Jim? Dengan tiang? Terus Jimmy bilang, bukanlah, aku cakap dengan Duyung. Corby bilang, Duyung, hahaha. Jim, kau jangan nak mengarut lah. Duyung tuh cuma dongeng, cerita pengantar tidur mak kau dia. Nah, kurang lebih begitulah dialognya. Sehingga hari ini Duyung pun masih mampu membuat saya tersenyum ketika mengingatnya. Bahkan saya tidak pernah bosan menontonnya berkali-kali. Dan oleh sebab itulah apabila sequel film Duyung Legenda Aurora diumumkan, saya adalah di antara barisan orang yang paling gembira. Saya menunggu film ini dengan penuh harapan. Jadi teman-teman, di sini saya hadir bukan sebagai pengkritik film, tetapi sebagai seorang peminat yang telah menunggu hampir 2 dekade untuk merasakan kembali keajaiban yang pernah diberikan oleh film Duyung di masa lalu kepada saya. Dan mungkin karena itulah review ini akan terasa sedikit berbeda dengan review-review lainnya. Karena apa yang akan saya sampaikan bukan datang dari kebencian, tetapi datang daripada rasa cinta saya yang sangat besar terhadap film Duyung, terhadap sinema Malaysia, dan terhadap kenangan masa kecil yang saya bawa hingga hari ini. Malangnya, selepas selesai menonton Duyung Legenda Aurora,
keajaiban yang saya tunggu-tunggu itu tidak saya temukan. Dan sejujurnya saya merasa sangat kecewa dengan film tersebut. Jadi baiklah teman-teman, mungkin sudah saatnya. Sekarang mari kita masuk ke reviewnya. Tapi sebelum saya nge-review film tersebut, kembali lagi saya ingin tegaskan sekali lagi bahwa review ini datang daripada seorang peminat film duyung. Saya mau film ini berjaya. Saya mau film ini menjadi kebanggaan baru sinema Malaysia. Tetapi selepas menontonnya, ada beberapa perkara yang membuat saya sedikit kecewa. Salah satunya, perkara yang pertama adalah film ini kehilangan jiwa duyung yang asal, di mana sebuah jiwa yang bisa membuat kita bertanya-tanya, apakah duyung benar-benar wujud di dunia nyata. Jadi ini sudah hilang di film kedua. Apa yang membuat Duyung 2008 begitu istimewa? Bukan bukan karena sekedar adanya duyung atau unsur fantasi. Yang membuat kita jatuh cinta adalah hubungan Jimmy dan Putri Duyung. Dan alur cerita yang terurut serta komedinya yang sederhana tetapi sangat berkesan. Jalan ceritanya memang ringan tetapi sangat menyentuh hati. Dalam film legenda Duyung Aurora, saya tidak merasakan perasaan yang sama. Saya rasanya seperti menonton film fantasi yang kebetulan menggunakan nama dan judul Duyung. Selanjutnya, teman-teman, untuk perkara kedua adalah CGI dan visual AI-nya. Ini adalah sequel yang hadir hampir 2 dekade selepas film pertama. Sebagai penonton, sudah tentu saya mengharapkan adanya peningkatan, bahkan mungkin lebih baik dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi yang ada saat ini. Tetapi di beberapa babak, CGI atau editing visualnya yang menggunakan AI kelihatan sangat kurang meyakinkan dan sepertinya asal dibuat saja atau asal ada. Adegan dari hasil editing AI-nya membuat saya teringat kepada drama TV serial yang ada di Indonesia yang kejar tayang. Jadi seakan-akan film Duyung Aurora ini tidak layak ditayangkan atau diputar di film besar skala bioskop yang membawa nama baik Duyung. Kemudian yang selanjutnya perkara yang ketiga adalah reka bentuk atau kostum dari Duyung itu sendiri. Jadi sebelumnya saya minta maaf jika ada teman-teman yang tidak bersetuju. Tetapi bagi saya, Duyung sepatutnya menjadi ikon visual yang utama di film ini. Apabila penonton melihat Duyung, mereka sepatutnya kagum. Seperti di film Duyung sebelumnya. Kostum dan bagian sisik pada tubuh aktor terlihat sangat detail dan seperti nyata. Namun, kali ini di film Aurora, saya tidak merasakan perasaan seperti itu. Saya melihat kostumnya seperti kostum Duyung kebanyakan, yang banyak diperjualbelikan di marketplace. Selanjutnya, perkara keempat adalah watak Aurora. Saya coba untuk menyukai atau mencintai watak ini. Saya benar-benar sangat mencoba untuk menyukai watak ini. Tetapi saya sulit untuk mendapatkan dan mempunyai hubungan emosi dengan watak tersebut. Tidak seperti bagaimana saya mempunyai hubungan emosi dan Putri Duyung yang diperankan Maya Karin di film Duyung sebelumnya. Saya merasa Aurora terasa kurang meninggalkan kesan yang mendalam kepada saya. Begitu juga dengan watak Abang Aurora yang dalam beberapa scene hilang tanpa alasan lalu tiba-tiba muncul di tempat yang berbeda. Ini juga menurut saya aneh. Selanjutnya, perkara yang kelima adalah jalan dan alur ceritanya. Jadi menurut saya banyak konflik datang dan pergi itu terlalu cepat.
Ada beberapa bagian yang sepatutnya memberi impact emosi, tetapi tidak benar-benar menyentuh perasaan saya sebagai penonton. Saya menonton film ini sampai habis, tetapi saya tidak merasakan perjalanan emosi yang kuat seperti film Duyung sebelumnya. Perkara yang keenam adalah penggunaan nostalgia. Saya paham mengapa Duyung digunakan, dan saya juga paham mengapa watak-watak lama dibawa kembali. Tetapi nostalgia sepatutnya menjadi pelengkap film ini, bukan menjadi kekuatan utama yang menanggung keseluruhan isi filmnya. Coba saja watak Kordi dihadirkan kembali menjadi watak antagonis dari masa lalu. Ya, misalnya si Kordi kembali sadar jadi penjahat. Misalnya dia jadi penjahat kembali karena habis jatuh atau kepalanya terbentur atau bagaimana, lalu dia jadi penjahat kembali. Jadi lanjut teman-teman, perkara ketujuh adalah unsur komedi. Kalau Anda peminat Saiful Apek seperti saya, Anda pasti paham apa yang saya maksudkan. Duyung di film dulu atau Duyung di film 2008 mempunyai banyak momen lucu yang masih saya ingat sampai sekarang. Tetapi di dalam film Aurora, saya tidak menemukan banyak adegan yang benar-benar membuat saya ketawa atau akan saya ingat beberapa tahun yang akan datang. Selanjutnya teman-teman, perkara ke-8 mengenai soundtrack dari film Duyung 2008 yang sangat berkesan bagi saya. Mulai dari awal film dimulai, bahkan saya pribadi sampai menghafal beberapa lagu dari soundtrack film itu. Namun di film Duyung Aurora, soundtracknya bagi saya kurang pas dan tidak sesuai untuk mengangkat kembali kejayaan film Duyung di tahun 2008. Coba kita nyanyi sama-sama lagu Aspalela salah satu ya, lagunya di film Duyung 2008. Ingat lagi janji kita dulu Aspalela. Kau dan aku akan bersama sampai ke hari tua. Tapi sayang janji itu dirampas orang ketiga. Oh Aspalela, jangan buatku kecewa sampai hatiku kau pergi kepadanya. Makan hatiku bila kau berkata patah hatiku dengan hubungan kita hancur hatiku. Aspalela, terpisah karena terpaksa akur desakan keluarga. Ku sadar bukan kehendakmu, tapi apakan daya. Adakah lagi harapan untuk kita bersama? Oh Aspalela, apa syarat pun ku terima. Oke, kita lanjut. Dan yang terakhir, yang mengecewakan bagi saya. Bagi saya, film ini tidak seperti sebuah sequel yang ditunggu selama hampir 20 tahun lamanya. Jadi menurut saya, apabila sesuatu film kembali selepas tempo yang begitu lama, penonton tentunya mengharapkan sesuatu yang lebih besar, lebih matang, dan tentunya lebih mengagumkan. Malangnya, saya tidak merasakan peningkatan itu di film Legenda Duyung Aurora. Saya tidak mengatakan film Legenda Duyung Aurora adalah film yang paling buruk yang pernah saya nonton, tetapi saya boleh mengatakan bahwa ia tidak mampu memberikan perasaan yang sama seperti yang pernah diberikan oleh film Duyung 2008 kepada saya dahulu. Ya, sebagai orang Indonesia yang lahir di Malaysia dan membesar dengan film-film Malaysia,
Saya akan senantiasa menyokong industri perfilman Malaysia. Dan karena saya mencintainya, saya juga perlu jujur apabila saya kecewa tentunya. Duyung bagi saya bukan sekedar film. Ia adalah sebagian dari zaman kanak-kanak saya. Sebab itu, yang saya rasakan hari ini bukan marah, tetapi saya sedikit merasa sedih karena selepas hampir 2 dekade menunggu, saya berharap dapat bertemu kembali dengan keajaiban yang pernah saya rasakan dahulu di film Duyung 2008. Namun kali ini saya hanya bertemu dengan kenangannya saja. Terima kasih ya teman-teman karena sudah sudi mendengar cerita dan pandangan saya tentang film Legenda Duyung Aurora ini. Dan jika teman-teman memiliki pendapat atau apapun tentang film Legenda Duyung Aurora, silakan tuliskan di ruangan komentar. Nanti akan saya balas. Jadi untuk review filmnya mungkin hanya sampai di sini teman-teman. Apapun terkait film ini, saya tetap mendukung, tetap mensupport, dan saya masih tetap mencintai perfilman yang ada di Malaysia. Dan semoga kedepannya film-film Malaysia akan jauh lebih baik dan akan jauh lebih berkembang dan tentunya uh, sangat hebat dan meningkat dan profesional dan intinya semua yang baik-baik semoga bisa ada dan akan terus ada untuk perfilman di Malaysia. Jadi teman-teman, sekali lagi saya ucapkan terima kasih karena sudah melihat review saya di film Legenda Duyung Aurora dan semoga review saya ini tidak menjadi perpecahan kedua belah pihak karena sesungguhnya Indonesia dan Malaysia adalah saudara. Bahkan saya sendiri lahir di Malaysia, namun bukan rezeki saya untuk bisa menjadi warga negara Malaysia. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Videonya sampai di sini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.